Baik, selamat pagi, Shalom. Kelas 7172. Hari ini memang jam kita untuk belajar agama. Namun berbeda dari seperti biasanya kita belajar di rumah. Ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk belajar, terutama belajar firman Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan belajar dari bab ke-13. Lihat bukunya halaman 99. Sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Sekali lagi, sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Sebelum masuk materinya, Bapak akan bacakan sebuah cerita di sini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka sambil sibuk mengetik di laptopnya. Saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli om." "Tidak, Dik. Saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu aja, Om. Kan bunganya dapat untuk kekasih atau istri Om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal dan dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata, "Adik kecil, tidak melihat Om sedang sibuk? Kapan-kapannya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu, dan saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. "Sudah selesai kerja, Om? Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja." Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis itu?" Dengan keluhannya, si gadis kecil menjawab, "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasilnya tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga itu, bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga hari itu. Ya, itu sebuah cerita, tetapi dari cerita ini ada beberapa nilai-nilai luhur yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, kerja keras dan disiplin tidak mengenal usia, bahkan sudah harus dimulai dari sejak kecil. Dimulai dari sejak kecil dan dimulai dari hal-hal yang kecil atau sederhana. Contohnya apa? Contohnya merapikan buku-bukumu, ya. Atur bukumu, atur tasmu. Jangan tunggu lagi orang tua atau kakakmu yang merapikan bukumu. Itu nampaknya kecil, tapi kalau itu terus dikerjakan, nah itu akan melatih disiplin kita. Selanjutnya, boleh meningkat lagi, rapikan kamarmu, ya. Bersihkan, ya, atur, ya, bagaimana supaya kamu segar di dalamnya. Nah, selanjutnya rapikan rumahmu, ya, bersihkan, ya, usahakan
ada tanggung jawabmu di rumah. Ya. Setiap hari kerjakan. Nah, termasuk juga disiplin waktu. Ya, disiplin waktu. Bangun paginya jam berapa? Ya. Jangan lagi harus dibangunkan oleh orang tua. Ya. Kemudian ada tidur siang. Ini termasuk juga untuk menjaga kesehatan. Ya. Kemudian jam belajarmu, ya, apakah sore atau juga malam, ya. Belajar disiplin, ya. Disiplin waktu. Tentukan jam-jam yang menetap, ya. Jam berapa sore harinya, kemudian jam berapa malamnya menjelang tidur. Ya, termasuk juga jam tidurmu. Sebagai pelajar, ya, usahakan secepatnya tidur. Jangan lagi tidur larut malam, akhirnya ke sekolah dengan ngantuk-ngantuk. Nah, jadi usahakan ada jam-jam yang menetap, ya, dan tidak lagi diatur atau dibangunkan oleh orang tua. Ya, tapi harus bisa menjadi suatu kebiasaan atau lifestyle, ya, gaya hidupmu. Nah, dan tentunya yang terutama ada jam khusus untuk bersekutu dengan Tuhan, ya, apakah itu ibadah pagi atau malam, yaitu berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini sudah berdoa tadi? Nah, kalau belum, boleh hentikan video ini untuk berdoa sejenak. Nah, selanjutnya, ya, yang tidak kalah pentingnya juga disiplin pola makan. Ya, ini akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Ya, keberhasilan Daniel dalam kitab Daniel itu dalam Alkitab, ya, itu termasuk juga karena kedisiplinan mereka. Itu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika itu berada di negeri Babel, tapi mereka bisa berhasil menjadi pejabat-pejabat tinggi. Mereka orang Yahudi, tapi menjadi pejabat tinggi di negeri Babel. Ya. Nah, tapi itu kalau kita lihat dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 sampai 12 itu, ya, mereka dikatakan berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Ya. Menajiskan diri dengan apa? Makanan-makanan yang disantap oleh raja. Ya. Tetapi dikatakan mereka berketetapan atau mendisiplinkan diri dalam hal makanan. Nah, sebentar Bapak bacakan Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 sampai 12. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, berketetapan itu termasuk mendisiplinkan diri. Kita tahu makanan raja itu super enak, ya, atau bahkan minum anggur sampai mabuk itu nggak masalah di istana, ya. Tapi Daniel tidak mengikuti orang-orang di istana itu. Mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka mendisiplinkan diri. Dan dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-12 dikatakan, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Artinya vegetarian, ya. Mereka mendisiplinkan diri soal makanan. Tapi kita lihat, ya, mereka dikaruniakan oleh Allah berbagai-bagai pengetahuan, ya. Allah sangat mengasihi mereka karena mereka menjaga karakter sikap yang takut akan Tuhan. Kalau ayat 17 dikatakan di sini, kepada keempat orang muda itu tadi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah memberikan
pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ini berkat Tuhan bagi orang yang mendisiplinkan diri, ya, dalam segala hal. Ya, nanti kalau dalam ayat yang pasal 6, ya, pasal 6 ayat yang ke-12, Bapak akan bacakan pasal 6 ayat yang ke-12. Pada waktu, kalau pasal 6 itu tentang gua singa. Ada ancaman bagi orang-orang yang berdoa, beribadah, ya, kepada Allah lain, ya, selain kepada raja pada waktu itu atau patung raja. Ancamannya dimasukkan ke gua singa. Tapi Daud tetap menunjukkan sikap takut akan Allah. Ayat 12 dikatakan, lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Ya, nanti di ayat yang ke-11, ya, ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ada kata biasa, berarti dia sudah mendisiplinkan dirinya. Selain disiplin pola makan, yang terutama dalam hal ibadahnya. 3 kali sehari ia berdoa, ia berlutut dan memuji Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak kelas 71, 72? Ada disiplin ibadahnya? Kalau pemazmur, kalau Daniel 3 kali sehari, pemazmur, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-164, ya, 119 ayat 164. Nah, ini pemazmur. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Kalau pemazmur 7 kali dalam sehari. Kalau sepupu kita 5 kali sehari, ya. Nah, kalau anak-anak sekalian gimana? Berapa kali sehari? Nah, ini yang perlu, ya, disiplin, ya. Mulai dari hal-hal yang kecil sederhana, ya. Itu nanti yang membuat kita berhasil. Tidak ada keberhasilan kalau kita tidak mendisiplinkan diri, ya. Semua orang membutuhkan disiplin, ya, dan bekerja keras untuk mencapai hidup yang baik. Jangan berharap sukses jika tidak dimulai dari hidup disiplin dan bekerja keras, ya, yang dimulai dari sekarang. Disiplin dan bekerja keras erat kaitannya dengan tanggung jawab. Jika kamu seorang anak, apa tanggung jawabmu? Ya, kamu seorang siswa, apa tanggung jawabmu? Apa tanggung jawab dia? Ya, belajar. Belajar dan belajar dan belajar. Ya. Belajar dalam segala hal. Belajar berbagai ilmu. Itu yang dikatakan bekerja keras. Kalau orang tua bekerja keras untuk mengumpulkan, ya, harta ataupun bekal untuk di masa depan, karena mereka sudah melewati masa belajar. Kenapa? Karena mereka sudah memperoleh ilmu untuk bekerja, bagaimana mencari uang atau mencari nafkah. Nah, kalau siswa belum mencari nafkah, tapi mencari ilmu yang akan membantu kamu ke depan bagaimana mencari nafkah untuk bisa hidup yang lebih baik, ya. Nah, jadi bekerja keraslah dalam belajar, ya. Jangan berharap juara kalau kamu malas belajar, kalau cara belajarmu santai-santai.
Boleh ditanya temannya yang juara, apalagi yang dapat beasiswa, bagaimana cara belajarnya. Gak mungkin tidur-tiduran aja, ya. Baru nanti setelah tiba ujian baru belajar. Tidak akan ada juara seperti itu. Kebanyakan siswa belajar hanya ketika mau menghadapi ujian. Itu salahnya, ya. Tapi ingat, tanggung jawab siswa itu tadi adalah belajar, disiplin dalam belajar, ya. Jangan santai-santai. Orang yang santai hidupnya pasti ke depan, ya, masa depannya suram. Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 dan selanjutnya dikatakan, pemalas itu disuruh belajar kepada semut. Nah, jadi Bapak pun, ya, nggak layak jadi guru dari pemalas, ya. Karena Alkitab mengatakan pemalas itu murid dari semut. Semut itu binatang yang kecil tapi pekerja keras, ya. Coba kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Siapa di sini pemalas? Ada kelas 7172 yang pemalas? Pergi belajar kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ya. Jadi walaupun tidak ada guru, walaupun orang tua tidak di rumah, tetaplah disiplin belajar. Gak perlu diatur-atur. Disiplinkan dirimu. Itu yang akan membuat kamu nanti akan berhasil, ya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tapi nanti kalau orang malas itu, pada masa panen pun dia akan tidur-tiduran, malas. Bahkan ada ayat lain mengatakan, ya, pemburu itu sudah mendapat buruannya di panah, ya, buruannya sudah kena panahnya, tapi karena malasnya untuk mengambil itu, ya, dia tidak akan bisa memakan itu. Bahaya pemalas. Pemalas akan membuat kita kelaparan, membuat kita miskin, ya. Ayat 9 dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, bahaya kalau malas, ya. Karena kalau malas belajar, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan, maka nanti tamat pun sekolah tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kerjanya apa? Gelandangan, pengemis, pengamen dan lain sebagainya, ya. Tidak akan bisa mendapatkan hidup yang lebih baik, ya. Nah, sekarang belum terlambat. Belajarlah, belajar, disiplinlah belajar, ya. Orang yang sukses, sekali lagi Bapak katakan, orang yang sukses pasti dimulai dari kedisiplinan, ya. Dan banyak, ya, orang sangat benci dengan pemalas. Bahkan di rumah pun sering terjadi pertengkaran kalau ada orang malas. Orang tua pasti stres, marah-marah menghadapi anaknya yang pemalas, ya. Nah, jadi berubah, ya. Belajar untuk mendisiplinkan diri, ya. Jangan sampai nanti ke depan kamu akan menjadi orang miskin, ya. Karena kalau kita miskin ilmu, pasti akan miskin dalam harta. Kalau kita kaya ilmu, semua bisa kita kerjakan untuk menghasilkan uang.
orang yang kreatif itu tidak akan kekurangan cara untuk mendapatkan uang. Ya. Jadi sekali lagi, belajarlah dan disiplinlah. Ya. Kalau siswa itu, anak itu disuruh bekerja keras, ya, belum lagi untuk cari nafkah, cari uang, tapi bekerja keras atau disiplin di dalam belajar, ya, menimba ilmu sebanyak-banyaknya supaya ke depan, ya, pekerjaan ini gagal, bisa diciptakan pekerjaan yang baru karena sudah banyak ilmu di kepala kita itu. Jadi tidak ada, ya, nggak perlu melamar ke PT, ya, ciptakan pekerjaan sendiri, ciptakan, ya, usaha sendiri dengan bekal ilmu yang sudah kita dapatkan. Dan tentunya juga orang malas itu diberkati Tuhan, ya. Tapi jangan harap diberkati Tuhan kalau kita pemalas, ya. Nah, jadi sekali lagi, orang malas, ya, tentunya tidak akan tahu apa-apa. Di sekolah pun kalau malas, tiba ujian pasti sibuk kalang kabut, ya, membuat contekan lah, ya, melihat kiri kanan lah, meminta jawaban dari teman-teman. Dan itu, ingat, itu termasuk dosa. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, sebagai pertanyaan dan tugas hari ini, carilah pengertian disiplin. Ya, apa arti disiplin? Nah, boleh ditanya orang tua, kakak-kakak, ya, atau cari di buku, ya. Tetapi sesuai anjuran pemerintah, ya, perlu keluar rumah. Amin. Ya, tidak perlu keluar rumah untuk mencari tugas. Ya, kita hindari juga berhubungan dengan orang, ya, di sekitar kita dulu, ya, demi keselamatan, demi kesehatan kita. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa anak SMP perlu belajar disiplin dan menerapkannya dalam hidup? Ya, sekali lagi, pertanyaan pertama, cari pengertian disiplin. Apa arti disiplin? Yang kedua, mengapa anak SMP perlu belajar disiplin dan menerapkannya dalam hidup? Paham semuanya? Baik, kalau, ya, ada pertanyaan boleh disampaikan melalui WA grup atau, ya, WA pribadi Bapak. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya dan jawabannya juga nanti, ya, kirimkanlah melalui WA. Baik, puji Tuhan, selamat pagi, tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.